Shalom, oma opa, opung, ibu bapak, pemuda, remaja, bahkan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga saat ini. Saya berharap opung, oma, opa, ibu dan bapak serta pemuda remaja sekalian anak-anak berada dalam keadaan yang sehat-sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kepadamu Tuhan kami naikkan puji dan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Engkaulah yang mengurapi kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu boleh tinggal, menetap, dan berbuah di dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan atau keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea sampai di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang mati dan orang-orang hidup. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena
namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang membaca serta merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada lagu rohani yang biasanya dinyanyikan oleh anak sekolah minggu yang zaman dulu, mungkin zaman sekarang masih ada, yang anak-anak PA sering dinyanyikan. Dan pada saat itu, pada zaman itu, kalau anak sekolah minggu seumuran saya tidak tahu lagu itu, berarti ketahuan dia adalah anak yang jarang sekolah minggu. Judul lagunya adalah Yesus Cinta Semua Bangsa. Kurang lebih syairnya begini. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kurang lebih begitu syairnya. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita juga akan merenungkan bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi semua bangsa. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 10 ini bukan hanya menyatakan kisah pertobatan dari Kornelius, tetapi juga kisah pertobatan dari Petrus. Kornelius adalah seorang yang bukan Yahudi. Ia adalah orang yang takut akan Allah. Ia taat kepada Allah orang Israel atau Yahudi. Dan ia juga giat berdoa, bahkan suka memberi sedekah, sehingga Kornelius mendapat sebuah penglihatan bahwa Allah berkenan terhadap ibadah yang dilakukan oleh Kornelius, sehingga ia disuruh Allah untuk menjemput Simon Petrus. Dan Kornelius pun mengutus orang untuk menjemput Petrus agar perjumpaan Petrus dan Kornelius terjadi. Maka Allah harus terlebih dahulu menobatkan Petrus, khususnya bagaimana ia memandang orang-orang yang bukan Yahudi. Petrus dan orang-orang bukan Yahudi ini berpandangan bahwa mereka atau Kornelius ini dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang najis atau kafir. Makanya mereka tidak selamat. Itu menurut Petrus dan orang-orang Yahudi. Karena itu Petrus dan orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke rumah Kornelius, bahkan makan dan minum di rumah Kornelius atau orang-orang bukan Yahudi yang menurut mereka adalah orang-orang yang najis dan orang-orang yang kafir. Penglihatan ini mengubah pandangan Petrus tentang orang-orang yang bukan Yahudi.
Petrus menyatakan perubahan pandangannya ketika ia masuk di rumah Kornelius, bahwa dikatakannya, "Kamu tahu betapa kerasnya menyatakan perubahan pandangannya ini ketika ia masuk ke rumah Kornelius. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang tidak najis atau orang tidak kafir." Allah mengubah pandangan Petrus dan menuntunnya untuk memahami dan mengakui bahwa keselamatan yang dari Allah ditujukan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga ke semua bangsa, ke semua orang, ke semua umat yang ada di bumi ini. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang yang bukan Yahudi. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, merekalah yang berkenan kepadanya. Itulah firman yang harus Ia sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi semua orang. Petrus pun memberikan kesaksiannya kepada Kornelius dan orang-orang yang bukan Yahudi yang berkumpul di rumah Kornelius tentang kehidupan, karya, dan kuasa Allah dalam diri Yesus Kristus serta kematian dan kebangkitannya. Itu kita bisa baca di dalam ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-41. Petrus dan rasul-rasul lainnya adalah saksi-saksi yang menyatakan atau yang menyaksikan semuanya, sekaligus saksi-saksi yang mendapatkan tugas untuk memberitakan tentang keselamatan itu, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus Kristus adalah hakim bagi orang-orang yang hidup, bahkan orang-orang yang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pemberitaan firman Tuhan saat ini kita merenungkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang dan Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Allah mengasihi semua orang dan Dia ingin semua orang mendapatkan keselamatan, siapapun orangnya dan apapun bangsanya, jika ia hidup dan takut akan Tuhan serta melakukan kebenaran, maka Tuhan berkenan atasnya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah membuka kesempatan dan kemungkinan untuk
menyatakan anugerah keselamatannya kepada semua orang atau semua bangsa. Sebagai gereja atau tugas kita sebagai gereja atau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memberitakan bahwa undangan keselamatan Allah tersedia bagi semua orang. Tugas gereja atau kita sebagai orang-orang yang percaya adalah memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus kepada semua orang. Damai sejahtera oleh Yesus Kristus adalah berita keselamatan bahwa di dalam dan melalui kematian dan kebangkitannya ada pengampunan dosa, sehingga kita didamaikan dengan Allah. Ada suatu kejadian yang saya alami bahwa di dalam kehidupan bertetangga pernah saya mengalami ada seorang teman saya, dia sudah berkeluarga. Dia datang ke saya, dia menceritakan masalah keluarganya, bahwa suaminya melakukannya tidak baik. Dan saya hanya mengatakan bahwa kalau di agama saya, kebetulan saya dengan dia berbeda keyakinan. Kalau di agama saya diajarkan untuk saling mengasihi, dan di dalam perkawinan itu saling melengkapi, sakit bersama, susah bersama, senang bersama. Jangan cuma senang bersama, sakit sendiri. Ketika dia sudah menceritakan semuanya, saya bilang juga ke yang bersangkutan bahwa kamu kan punya iman. Iman itulah yang bisa membuat kamu berubah pikiran untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Sudah, dia pulang dengan berjalannya waktu, dia kembali lagi ke rumah saya. Dia mengatakan, "Mbak, terima kasih ya, karena kata-kata Mbak sudah menguatkan saya, sudah memberi motivasi kepada saya bahwa Mbak mengatakan bahwa saya kan punya iman, saya kan punya agama." Nah, secara tidak langsung kita sudah menyampaikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin juga pernah melakukan hal-hal yang seperti yang saya lakukan. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan hal itu. Nah, ini berarti bahwa ketika kita memberitakan damai sejahtera Kristus kepada semua bangsa, terlebih dahulu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dengan mengampuni sesama, bersedia dan berjuang menghentikan permusuhan dan kebencian, menciptakan dan merawat kesatuan dan kerukunan, baik sebagai warga jemaat, bahkan sebagai warga negara. Hendaknya kita hidup rukun dan damai kepada semua orang. Semoga Roh Kudus menuntun dan memampukan kita untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera Kristus bagi semua orang.
Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan ini, ketika ada kesempatan yang memungkinkan, diberi kesempatan kepada keluarga masing-masing untuk berdiskusi. Dan pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimanakah saudara memandang sesama manusia yang berbeda keyakinan dengan saudara? Yang kedua, apa pendapat dan respon saudara tentang keselamatan yang ditujukan kepada semua orang? Dan yang ketiga adalah berikan contoh-contoh bagaimana saudara menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, bahkan anak-anak sekalian, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan syukur kami, Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih, hari ini kami kembali diingatkan oleh sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh dimampukan untuk hidup dan melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami dikatakan manusia atau umat yang berkenan di hadapan-Mu, di mana kami selalu saling mengampuni sesama kami, bersedia dan berjuang untuk menghentikan kebencian dan permusuhan, menciptakan kerukunan kepada siapapun, dan selalu hidup dalam kasih, agar damai sejahtera oleh Yesus Kristus boleh kami beritakan atau boleh kami sampaikan kepada siapapun. Bapa yang pengasih, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Setiap oma, opa, opung, ibu, bapak, pemuda, remaja, bahkan anak-anak sekalian, biarlah kehidupan mereka Engkau selalu berkati dengan kesehatan. Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka di dalam beraktivitas setiap harinya. Ya Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, berkatilah mereka dengan hikmat-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kebaikan-Mu setiap saat. Bahkan di dalam pergumulan hidup akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah Tuhanlah yang menolong, yang menyatakan berkat kepada mereka melalui siapapun dan apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami yakin serta percaya kuasa yang tidak berkesudahan dan damai sejahtera Allah yang melampaui dengan segala akal dan kasih Tuhan Yesus Kristus pasti akan memelihara kehidupan jemaat GPIB Peniel Yuda Wiograd sampai selama-lamanya. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.